Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. It's up your shit. Oke, sekarang Ibu minta ketua kelas untuk maju di depan memimpin doa. Silahkan ketua kelas. Ya aman. Teman-teman, kita belajar. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas semua hadir pada hari ini? Ya. Ada yang sudah balik sekolah seperti biasa ya? Amin. Nah, baik anak-anak. Sebelumnya kamu mau mencari tahu kondisi kalian pada saat ini sebelum kita belajar IPA ya. Nah, nanti Ibu akan membagikan kertas sticky note-nya. Kalian silakan menulis keadaan kalian, suasana hati kalian seperti apa. Kalian boleh menulis dalam bentuk emotion atau dalam bentuk tulisan, ya. Langsung ditulis saja. Oke, kalau sudah silakan kalian tempelkan di tembok sini. Semua dalam keadaan senang ya. Sebelum IPA, tadi kalian belajar apa? Karya. Belajar sama apa? Jenuh tidak? Lelah tidak? Lelah. Untuk itu, sebelum Ibu lanjut materi IPA, Ibu akan melakukan ice breaking biar kalian tidak merasa lelah. Biar pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan ya. Kalian berdiri semua. Siapa di antara kalian yang bisa memberitahu kepada kita semua seperti apa sih unsur itu? Oke, silakan. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan Iya, ada lagi? Ya, silakan. unsur adalah bahan dasar kehidupan materi. Ya, ada lagi yang mau menjelaskan tentang unsur? Ya, silakan. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Oke, ada lagi yang mau jelaskan tentang unsur? Semua pas? Ada? Ya, silakan. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Oke, ada lagi? Sudah, ya. Itulah unsur ya. Oke, materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Namun listrik statis dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini kita akan memulai dengan
namanya konsep listrik statis. Nah, di dalam konsep listrik statis di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari ya, yaitu yang pertama muatan listrik, kemudian hukum Coulomb, yang ketiga beda potensial, yang keempat energi listrik, dan yang kelima beda listrik. Nah, ini adalah bagian-bagian dari konsep listrik yang harus kita pelajari. Nah, tetapi untuk pertemuan pertama ini, Ibu akan mulai dengan muatan listrik. Nah, bisa dilihat ya, ini dapat menjelaskan tentang pengertian listrik statis. Kemudian tujuan yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat memberikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Kemudian yang keempat, dengan mengamati, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering. Ya, sedangkan penilaian yang akan dilakukan pada hari ini adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian tes tertulis. Silakan buka buku paketnya. Silakan kalian berliterasi selama 5 menit tentang listrik statis ya. Mau tanya nih, sebelum kita lanjut lagi tentang muatan listrik, kita harus mengetahui dulu apa itu listrik statis ya. Nah, setelah kalian berliterasi, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan apa itu listrik statis? Ya, silakan. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir diam dan perpindahan alirannya terbatas. Oke, ada lagi yang lain? Silakan Anissa, singkat. Adalah listrik yang berfungsi beribadah pada suatu status. Oke, baik. Jadi listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir ya, atau listrik yang diam. Kemudian siapa lagi yang bisa menjelaskan ke Ibu apa sih muatan listrik itu? Oke, silakan. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun atom kecuali neutron. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi muatan listrik itu adalah muatan dasar yang dimiliki oleh setiap partikel penyusun atom kecuali neutron. Nah, di situ Ibu beri tulisan warna merah di bagian atom. Coba siapa yang tahu apa itu atom? Ya, silakan. Atom adalah bagian kecil dari suatu benda yang tidak dapat dibalikan. Ya. Jadi atom itu adalah ini, bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Ya. Nah, sehingga atom itu dia terdiri atas proton ya, atau muatan positif, kemudian neutron yang tidak bermuatan, kemudian elektron. Nah, kemudian model atomnya seperti ini. Nah, atom itu dia terdiri atas proton dan neutron yang membentuk inti atom ya. Kemudian elektron akan mengelilingi inti atom seperti ini pada gambar. Bisa paham sampai di sini? Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan muatan listriknya. Baik, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat pada pengamatan yang akan nanti kita lakukan. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pada pengamatan gejala listrik statis, silakan kalian duduk rileks. Kemudian tutup mata kalian. Kemudian tarik napas panjang, hembus. Tarik napas panjang, kemudian hembus. Pikirkan saat ini bahwa pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan dapat dimengerti. Tarik napas, kemudian hembuskan. Silakan buka mata kalian. Apa yang kalian rasakan saat ini? Baik anak-anak, kita akan melakukan pengamatan tentang muatan listrik, ya, tentang muatan listrik. Nah, di dalam pengamatan muatan listrik ini kita akan mengamati tentang gejala listrik statis. Nah, untuk itu silakan kalian membentuk kelompok. Ada 3 kelompok ya, yaitu kelompok visual, kelompok auditori, dan kelompok kinestatis. Kelompok yang paling banyak adalah
digosok di rambut kering. Ya. Nah, dua misal digosok di rambut kering. Kemudian digantung seperti itu. Kemudian dia mati, apa yang terjadi? Apakah dia diam atau dia tarik menarik? Paham? Nah, kemudian langkah yang kedua untuk batang kaca. Ada ya batang kaca di meja? Nah, langkah yang kedua itu seperti langkah yang pertama. Jadi yang pertama digosok-gosok dulu batang kacanya di rambut. Setelah itu diikat, kemudian digantung di sasif seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalian amati lagi apa yang terjadi. Paham? Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kalian akan mendekatkan penggaris plastik dengan batang kaca ya. Nah, jadi langkah pertama, tolong diperhatikan dulu nak, perhatikan dulu. Nah, sekarang langkah pertama, penggarisnya digosok dulu di rambut kering. Kemudian batang kacanya digosok lagi di rambut yang kering. Kemudian masing-masing penggaris dan batang kaca yang sudah digosok di rambut kering diikat, kemudian digantung di sasif. Ya. Setelah itu kalian mengamati apa yang terjadi pada kedua benda tersebut. Paham? Kemudian setelah mengamati selesai, kalian akan menjawab beberapa pertanyaan di situ, saling berdiskusi dengan teman-teman yang ada di dalam kelompok. Ibu minta saling menghargai ya, pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Boleh, bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Nanti apa? Nanti catat apa yang terjadi pada kedua benda itu. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta teman saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tolong diperhatikan kepada pemateri saya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang bandingkan hasil pengamatan kegiatan 1.2 terhadap kegiatan 3? Mengapa hal tersebut terjadi? Jawaban 1. Dapat terjadi karena kedua tidak dapat
sama yaitu bermuatan negatif. Begitu pula dengan dua batang kaca yang telah digosok ke rambut. Jadi ketika didekatkan ke lingkungannya saling tolak menolak karena kedua batang kaca memiliki jenis muatan yang sama yaitu bermuatan positif. Pertanyaan kedua, bandingkan hasil pengamatan kegiatan 5 dengan hasil kegiatan nomor 1. Jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Jawaban. Penggaris yang telah digosok ke rambut kering ketika didekatkan dengan batang kaca yang telah digosok ke rambut kering ketika didekatkan dengan batang kaca yang telah digosok ke rambut kering akan tarik menarik. Hal tersebut disebabkan jenis muatan pada sisir atau penggaris dan batang kaca berbeda. Karena sisir atau penggaris bermuatan negatif dan batang kaca bermuatan positif. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Dua benda akan tolak-menolak apabila diikatkan karena kedua benda memiliki jenis muatan positif yang sama, sedangkan dua benda yang tak memiliki kapasitas pada kedua benda tersebut memiliki jenis muatan listrik yang berbeda. Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Karena kalau penggaris itu kita gosok pada rambut yang basah, maka tidak akan ada listrik yang berpindah dari rambut basah ke penggaris. Apakah kelompok juga sudah merasa puas dengan jawaban kami? Puas. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, demikianlah diskusi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian. Sekarang silahkan siapa atau kelompok mana yang mau membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silahkan kelompok 2. Yang kita dapat dalam pengamatan hari ini adalah ketika ingin menyelidiki gejala listrik, hasil yang akan kita dapat bisa sama bisa tidak. Hasilnya bisa tolak menolak, bisa tarik dan bisa tarik menarik, tergantung pengamatan yang sudah dilakukan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 mendapatkan? Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Kita simpulkan sama-sama ya. Baik anak-anak, pada saat melakukan pengamatan dapat dilihat bahwa ketika dua penggaris digosok di rambut kering kemudian didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Dan begitu juga dengan batang kaca. Nah, hal ini karena muatan yang dimiliki oleh dua batang kaca dan dua penggaris itu bermuatan sama. Sedangkan ketika penggaris yang telah digosok ke rambut kering kemudian didekatkan dengan batang kaca yang telah digosok ke rambut kering, maka akan tarik-menarik. Nah, hal ini disebabkan karena jenis muatan pada penggaris dan batang kaca itu berbeda. Karena penggaris bermuatan negatif dan batang kaca bermuatan positif. Hal itu atau peristiwa itu disebut dengan apa? Gejala listrik statis. Ya, tadi gejala listrik statis itu terjadinya interaksi pada dua benda yang berbeda maupun yang sama, yaitu tarik menarik dan tolak menolak. Itu yang disebut dengan gejala listrik statis. Nah, sekarang dari yang sudah kalian lakukan, siapa yang bisa memberikan contoh ke kita semua bagaimana contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian alami, kalian lihat seperti apa? Terbentuknya petir saat hujan. Terbentuknya petir saat hujan. Ya, itu adalah merupakan salah satu contoh dari gejala kelistrikan ya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita tepuk tangan dulu buat Sandra. Oke, siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Percikan api pada ban truk di jalan raya.
Ya. Oke, tepuk tangan buat Nurul Hana. Ya, ini juga salah satu gejala kelistrikan yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Yang dimaksud adalah kelistrikan statis ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian pernah kasih mati tombol televisi kan tidak? Nah, saat kalian matikan tombol televisi, apa yang kalian rasakan antara tangan dengan permukaan televisi saat kalian matikan? Tarik. Nah, itu adalah merupakan peristiwa dari listrik statis juga. Ya. Nah, karena ingat bahwa listrik statis itu kan listrik yang tidak mengalir ya. Nah, sebelum Ibu lanjut lagi ke yang berikut, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Semua bisa paham? Oke, kalau semua paham berarti sekarang Ibu mau lakukan tes. Apakah dari pembelajaran ini kalian bisa pahami ataukah belum? Silakan dikerjakan soalnya. Silakan ditulis nama dan kelasnya, dijawab di bagian belakang juga boleh, di kertas juga boleh. Silakan, waktunya cuma 5 menit. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Lakukan dari ini. Oke, mari kumpul. Dani sudah? Oke. Nah, dengan berakhirnya serangkaian tugas ini, maka berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, silakan satu orang maju di depan untuk bimbing doa. Ya, silakan. Selamat. Teman-teman, sudah kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya baca doa tadi, maka berakhir juga hasil kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat